Proyek IKN disebut memiliki cacat logika meskipun bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir pada Rabu 22 November. Menurut Zulfikar, proyek itu hanya sekedar memindahkan titik konsentrasi pembangunan saja. Ia menyebut bahwa IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Zulfikar mengatakan bahwa dari pengalaman negara maju di dunia, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Oleh karena itu, proyek IKN dianggap Zulfikar bukan membangun ibu kota baru, tetapi membangun kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pasangan Anies Muhaimin akan melakukan strategi pemerataan pembangunan. Zulfikar mengatakan bahwa pemerintahan Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia. Tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Alhamdulillah tepat waktu. Silahkan Profesor Zuli Qodir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus. Anies Baswedan dikabarkan akan menghentikan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024. Program Jokowi yang akan dihentikan ialah program yang dinilai buruk pelaksanaannya. Lantas, bagaimanakah nasib dari IKN? Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy saat menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam hasil survei SMRC menyebut mayoritas publik meyakini Anies akan mengubah program Jokowi jika menjadi presiden. Gus Coy pun tidak membantah hal itu. Namun ia menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik dan yang buruk akan dihentikan. Pihaknya menyebut Anies akan melakukan perubahan supaya terus menjadi lebih baik. Kemudian terkait nasib Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, ia menegaskan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Anies memiliki prinsip continuity and change di mana ia akan melanjutkan dan merubah. Hal yang dianggap tak sesuai undang-undang akan dievaluasi. Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa,
Sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Berdasarkan survei nasional Indonesia Political Opinion periode 10 hingga 17 November 2023, elektabilitas Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surnas IPO, elektabilitas Anies menunjukkan 32,7%. Hasil survei itu tertuang dalam peta elektabilitas koalisi dan arah pemilih muda di Pilpres 2024. Sedangkan elektabilitas Capres Prabowo Subianto sebanyak 37,5% dan Capres Ganjar sebesar 28,5%. Anies menilai bahwa hasil survei itu sebagai bukti bahwa semakin hari masyarakat mulai menginginkan adanya perubahan. Hal itu membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut optimistis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya untuk merubah Indonesia lebih baik. Di sisi lain, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan susunan lengkap Tim Nasional Pemenangan Amin. Sejumlah nama menempati jabatan sebagai Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Timnas Amin. Selain itu, Anies juga mengumumkan sejumlah nama lain yang masuk dalam struktur Timnas Amin sebagai Dewan Penasehat. Ia menjelaskan Dewan Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada pula pimpinan Pemuda Pancasila Capto Suryo Sumarno masuk menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya ada mantan Wakapolri Komjen Ogroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutioso, Sutrisno Bahir, dan Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon merupakan tindakan berbahaya sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI. Ia juga menyayangkan perilaku Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena GBK Jakarta pada Minggu 19 November. Menjaga netralitas politik perangkat desa menurut Suryan penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti. Dengan kata lain, integritas adalah tiang panjang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum. Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis, juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas dukung-dukung. Yang dukung-dukung itu partai politik. Maka kami justru lewat cara yang dialogis, lewat cara yang bersifat keilmuan, dan lewat cara yang elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas apa yang mereka pilih, dan bertanggung jawab apa yang mereka pilih. Dan kami tentu berharap bahwa mudah-mudahan rahmat Allah melimpahi Zaimin dan Mas Anies dan Gus Imin, yang tentu ini bagian dari aset strategis bangsa untuk Indonesia. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Hasto seusai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan.
Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Proyek IKN disebut memiliki cacat logika meskipun bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir pada Rabu 22 November. Menurut Zulfikar, proyek itu hanya sekedar memindahkan titik konsentrasi pembangunan saja. Ia menyebut bahwa IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Zulfikar mengatakan bahwa dari pengalaman negara maju di dunia, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Oleh karena itu, proyek IKN dianggap Zulfikar bukan membangun ibu kota baru, tetapi membangun kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pasangan Anies Muhaimin akan melakukan strategi pemerataan pembangunan. Zulfikar mengatakan bahwa pemerintahan Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia. Tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di satu menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Alhamdulillah tepat waktu. Silahkan Profesor Zuli Qodir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus. Anies Baswedan dikabarkan akan menghentikan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024. Program Jokowi yang akan dihentikan ialah program yang dinilai buruk pelaksanaannya. Lantas bagaimanakah nasib dari IKN? Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy saat menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam hasil survei SMRC menyebut mayoritas publik meyakini Anies akan mengubah program Jokowi jika menjadi presiden. Gus Coy pun tidak membantah hal itu. Namun ia menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik dan yang buruk akan dihentikan. Pihaknya menyebut Anies akan melakukan perubahan supaya terus menjadi lebih baik. Kemudian terkait nasib Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, ia menegaskan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Anies memiliki prinsip continuity and change di mana ia akan melanjutkan dan merubah. Hal yang dianggap tak sesuai undang-undang akan dievaluasi.
Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa, sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Berdasarkan Survei Nasional Indonesia Political Opinion periode 10 hingga 17 November 2023, elektabilitas Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surnas IPO, elektabilitas Anies menunjukkan 32,7%. Hasil survei itu tertuang dalam peta elektabilitas koalisi dan arah pemilih muda di Pilpres 2024. Sedangkan elektabilitas Capres Prabowo Subianto sebanyak 37,5% dan Capres Ganjar sebesar 28,5%. Anies menilai bahwa hasil survei itu sebagai bukti bahwa semakin hari masyarakat mulai menginginkan adanya perubahan. Hal itu membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut optimistis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya untuk merubah Indonesia lebih baik. Di sisi lain, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan susunan lengkap Tim Nasional Pemenangan Amin. Sejumlah nama menempati jabatan sebagai Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Timnas Amin. Selain itu, Anies juga mengumumkan sejumlah nama lain yang masuk dalam struktur Timnas Amin sebagai Dewan Penasehat. Ia menjelaskan Dewan Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada pula pimpinan Pemuda Pancasila Capto Suryo Sumarno masuk menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya ada mantan Wakapolri Komjen Ogroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutioso, Sutrisno Bahir, dan Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon merupakan tindakan berbahaya sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI. Ia juga menyayangkan perilaku Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena GBK Jakarta pada Minggu 19 November. Menjaga netralitas politik perangkat desa menurut Suryan penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti. Dengan kata lain, integritas adalah tiang panjang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum. Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis, juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas dukung-dukung. Yang dukung-dukung itu partai politik. Maka kami justru lewat cara yang dialogis, lewat cara yang bersifat keilmuan, dan lewat cara yang elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas apa yang mereka pilih, dan bertanggung jawab apa yang mereka pilih. Dan kami tentu berharap bahwa mudah-mudahan rahmat Allah melimpahi Caimin dan Mas Anies dan Gus Imin, yang tentu ini bagian dari aset strategis bangsa untuk Indonesia. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Hasto selesai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan.
Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Proyek IKN disebut memiliki cacat logika meskipun bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir pada Rabu 22 November. Menurut Zulfikar, proyek itu hanya sekedar memindahkan titik konsentrasi pembangunan saja. Ia menyebut bahwa IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Zulfikar mengatakan bahwa dari pengalaman negara maju di dunia, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Oleh karena itu, proyek IKN dianggap Zulfikar bukan membangun ibu kota baru, tetapi membangun kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pasangan Anies Muhaimin akan melakukan strategi pemerataan pembangunan. Zulfikar mengatakan bahwa pemerintahan Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia. Tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Alhamdulillah tepat waktu. Silahkan Profesor Zuli Qodir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus. Anies Baswedan dikabarkan akan menghentikan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024. Program Jokowi yang akan dihentikan ialah program yang dinilai buruk pelaksanaannya. Lantas bagaimanakah nasib dari IKN? Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy saat menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam hasil survei SMRC menyebut mayoritas publik meyakini Anies akan mengubah program Jokowi jika menjadi presiden. Gus Coy pun tidak membantah hal itu. Namun ia menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik dan yang buruk akan dihentikan. Pihaknya menyebut Anies akan melakukan perubahan supaya terus menjadi lebih baik.
Kemudian terkait nasib Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, ia menegaskan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Anies memiliki prinsip continuity and change, di mana ia akan melanjutkan dan merubah. Hal yang dianggap tak sesuai undang-undang akan dievaluasi. Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa, sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Berdasarkan Survei Nasional Indonesia Political Opinion periode 10 hingga 17 November 2023, elektabilitas Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surnas IPO, elektabilitas Anies menunjukkan 32,7%. Hasil survei itu tertuang dalam peta elektabilitas koalisi dan arah pemilih muda di Pilpres 2024. Sedangkan elektabilitas Capres Prabowo Subianto sebanyak 37,5% dan Capres Ganjar sebesar 28,5%. Anies menilai bahwa hasil survei itu sebagai bukti bahwa semakin hari masyarakat mulai menginginkan adanya perubahan. Hal itu membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut optimistis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya untuk merubah Indonesia lebih baik. Di sisi lain, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan susunan lengkap Tim Nasional Pemenangan Amin. Sejumlah nama menempati jabatan sebagai Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Timnas Amin. Selain itu, Anies juga mengumumkan sejumlah nama lain yang masuk dalam struktur Timnas Amin sebagai Dewan Penasehat. Ia menjelaskan Dewan Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada pula pimpinan Pemuda Pancasila Capto Suryo Sumarno masuk menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya ada mantan Wakapolri Komjen Ogroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutioso, Sutrisno Bahir, dan Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon merupakan tindakan berbahaya sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI. Ia juga menyayangkan perilaku Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena GBK Jakarta pada Minggu 19 November. Menjaga netralitas politik perangkat desa menurut Suryan penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti. Dengan kata lain, integritas adalah tiang panjang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum. Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis, juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas dukung-dukung. Yang dukung-dukung itu partai politik. Maka kami justru lewat cara yang dialogis, lewat cara yang bersifat keilmuan, dan lewat cara yang elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas apa yang mereka pilih, dan bertanggung jawab apa yang mereka pilih. Dan kami tentu berharap bahwa mudah-mudahan rahmat Allah melimpahi Zaimin dan Mas Anies dan Gus Imin, yang tentu ini bagian dari aset strategis bangsa untuk Indonesia. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Hasto selesai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan.
Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Proyek IKN disebut memiliki cacat logika meskipun bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir pada Rabu 22 November. Menurut Zulfikar, proyek itu hanya sekedar memindahkan titik konsentrasi pembangunan saja. Ia menyebut bahwa IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Zulfikar mengatakan bahwa dari pengalaman negara maju di dunia, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Oleh karena itu, proyek IKN dianggap Zulfikar bukan membangun ibu kota baru, tetapi membangun kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pasangan Anies Muhaimin akan melakukan strategi pemerataan pembangunan. Zulfikar mengatakan bahwa pemerintahan Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia. Tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Alhamdulillah tepat waktu. Silahkan Profesor Zuli Qodir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus. Anies Baswedan dikabarkan akan menghentikan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024. Program Jokowi yang akan dihentikan ialah program yang dinilai buruk pelaksanaannya. Lantas bagaimanakah nasib dari IKN? Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy saat menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam hasil survei SMRC menyebut mayoritas publik meyakini Anies akan mengubah program Jokowi jika menjadi presiden. Gus Coy pun tidak membantah hal itu. Namun ia menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik dan yang buruk akan dihentikan.
Pihaknya menyebut Anies akan melakukan perubahan supaya terus menjadi lebih baik. Kemudian terkait nasib Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, ia menegaskan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Anies memiliki prinsip continuity and change, di mana ia akan melanjutkan dan merubah. Hal yang dianggap tak sesuai undang-undang akan dievaluasi. Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa, sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Berdasarkan Survei Nasional Indonesia Political Opinion periode 10 hingga 17 November 2023, elektabilitas Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surnas IPO, elektabilitas Anies menunjukkan 32,7%. Hasil survei itu tertuang dalam peta elektabilitas koalisi dan arah pemilih muda di Pilpres 2024. Sedangkan elektabilitas Capres Prabowo Subianto sebanyak 37,5% dan Capres Ganjar sebesar 28,5%. Anies menilai bahwa hasil survei itu sebagai bukti bahwa semakin hari masyarakat mulai menginginkan adanya perubahan. Hal itu membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut optimistis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya untuk merubah Indonesia lebih baik. Di sisi lain, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan susunan lengkap Tim Nasional Pemenangan Amin. Sejumlah nama menempati jabatan sebagai Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Timnas Amin. Selain itu, Anies juga mengumumkan sejumlah nama lain yang masuk dalam struktur Timnas Amin sebagai Dewan Penasehat. Ia menjelaskan Dewan Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada pula pimpinan Pemuda Pancasila Capto Suryo Sumarno masuk menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya ada mantan Wakapolri Komjen Ogroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutioso, Sutrisno Bahir, dan Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon merupakan tindakan berbahaya sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI. Ia juga menyayangkan perilaku Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena GBK Jakarta pada Minggu 19 November. Menjaga netralitas politik perangkat desa menurut Suryan penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti. Dengan kata lain, integritas adalah tiang panjang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum. Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis, juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas dukung-dukung. Yang dukung-dukung itu partai politik. Maka kami justru lewat cara yang dialogis, lewat cara yang bersifat keilmuan, dan lewat cara yang elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas apa yang mereka pilih, dan bertanggung jawab apa yang mereka pilih. Dan kami tentu berharap bahwa mudah-mudahan rahmat Allah melimpahi Zaimin dan Mas Anies dan Gus Imin, yang tentu ini bagian dari aset strategis bangsa untuk Indonesia. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Hasto selesai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres.
Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Proyek IKN disebut memiliki cacat logika meskipun bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir pada Rabu 22 November. Menurut Zulfikar, proyek itu hanya sekedar memindahkan titik konsentrasi pembangunan saja. Ia menyebut bahwa IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Zulfikar mengatakan bahwa dari pengalaman negara maju di dunia, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Oleh karena itu, proyek IKN dianggap Zulfikar bukan membangun ibu kota baru, tetapi membangun kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pasangan Anies Muhaimin akan melakukan strategi pemerataan pembangunan. Zulfikar mengatakan bahwa pemerintahan Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia. Tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Alhamdulillah tepat waktu. Silahkan Profesor Zuli Qodir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus. Anies Baswedan dikabarkan akan menghentikan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024. Program Jokowi yang akan dihentikan ialah program yang dinilai buruk pelaksanaannya. Lantas bagaimanakah nasib dari IKN? Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy saat menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam hasil survei SMRC menyebut mayoritas publik meyakini Anies akan mengubah program Jokowi jika menjadi presiden.
Gus Coy pun tidak membantah hal itu. Namun ia menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik dan yang buruk akan dihentikan. Pihaknya menyebut Anies akan melakukan perubahan supaya terus menjadi lebih baik. Kemudian terkait nasib Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, ia menegaskan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Anies memiliki prinsip continuity and change, di mana ia akan melanjutkan dan merubah. Hal yang dianggap tak sesuai undang-undang akan dievaluasi. Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa, sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Berdasarkan Survei Nasional Indonesia Political Opinion periode 10 hingga 17 November 2023, elektabilitas Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surnas IPO, elektabilitas Anies menunjukkan 32,7%. Hasil survei itu tertuang dalam peta elektabilitas koalisi dan arah pemilih muda di Pilpres 2024. Sedangkan elektabilitas Capres Prabowo Subianto sebanyak 37,5% dan Capres Ganjar sebesar 28,5%. Anies menilai bahwa hasil survei itu sebagai bukti bahwa semakin hari masyarakat mulai menginginkan adanya perubahan. Hal itu membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut optimistis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya untuk merubah Indonesia lebih baik. Di sisi lain, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan susunan lengkap Tim Nasional Pemenangan Amin. Sejumlah nama menempati jabatan sebagai Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Timnas Amin. Selain itu, Anies juga mengumumkan sejumlah nama lain yang masuk dalam struktur Timnas Amin sebagai Dewan Penasehat. Ia menjelaskan Dewan Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada pula pimpinan Pemuda Pancasila Capto Suryo Sumarno masuk menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya ada mantan Wakapolri Komjen Ogroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutioso, Sutrisno Bahir, dan Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon merupakan tindakan berbahaya sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI. Ia juga menyayangkan perilaku Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena GBK Jakarta pada Minggu 19 November. Menjaga netralitas politik perangkat desa menurut Suryan penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti. Dengan kata lain, integritas adalah tiang panjang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum. Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis, juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas dukung-dukung. Yang dukung-dukung itu partai politik. Maka kami justru lewat cara yang dialogis, lewat cara yang bersifat keilmuan, dan lewat cara yang elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas apa yang mereka pilih, dan bertanggung jawab apa yang mereka pilih. Dan kami tentu berharap bahwa mudah-mudahan rahmat Allah melimpahi Zaimin dan Mas Anies dan Gus Imin, yang tentu ini bagian dari aset strategis bangsa untuk Indonesia. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik.
Sindiran itu disampaikan Hasto selesai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Proyek IKN disebut memiliki cacat logika meskipun bertujuan untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir pada Rabu 22 November. Menurut Zulfikar, proyek itu hanya sekedar memindahkan titik konsentrasi pembangunan saja. Ia menyebut bahwa IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Zulfikar mengatakan bahwa dari pengalaman negara maju di dunia, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Oleh karena itu, proyek IKN dianggap Zulfikar bukan membangun ibu kota baru, tetapi membangun kota-kota di Indonesia. Sebelumnya, calon Presiden Anies Baswedan menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Menurut Anies, IKN justru akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pasangan Anies Muhaimin akan melakukan strategi pemerataan pembangunan. Zulfikar mengatakan bahwa pemerintahan Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di seluruh Indonesia. Tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih itu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Mas Anies. Alhamdulillah tepat waktu. Silahkan Profesor Zuli Qodir. Baik, selamat pagi Pak Anies dan Gus. Anies Baswedan dikabarkan akan menghentikan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI di Pilpres 2024. Program Jokowi yang akan dihentikan ialah program yang dinilai buruk pelaksanaannya. Lantas bagaimanakah nasib dari IKN?
Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy saat menanggapi survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Rabu 10 Mei 2023. Dalam hasil survei SMRC menyebut mayoritas publik meyakini Anies akan mengubah program Jokowi jika menjadi presiden. Gus Coy pun tidak membantah hal itu. Namun ia menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik dan yang buruk akan dihentikan. Pihaknya menyebut Anies akan melakukan perubahan supaya terus menjadi lebih baik. Kemudian terkait nasib Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, ia menegaskan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Anies memiliki prinsip continuity and change di mana ia akan melanjutkan dan merubah. Hal yang dianggap tak sesuai undang-undang akan dievaluasi. Lebih lanjut, Gus Coy menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa, sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju. Berdasarkan survei nasional Indonesia Political Opinion periode 10 hingga 17 November 2023, elektabilitas Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surnas IPO, elektabilitas Anies menunjukkan 32,7%. Hasil survei itu tertuang dalam peta elektabilitas koalisi dan arah pemilih muda di Pilpres 2024. Sedangkan elektabilitas Capres Prabowo Subianto sebanyak 37,5% dan Capres Ganjar sebesar 28,5%. Anies menilai bahwa hasil survei itu sebagai bukti bahwa semakin hari masyarakat mulai menginginkan adanya perubahan. Hal itu membuat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut optimistis bisa melakukan perubahan sesuai tema yang diusungnya untuk merubah Indonesia lebih baik. Di sisi lain, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengumumkan susunan lengkap Tim Nasional Pemenangan Amin. Sejumlah nama menempati jabatan sebagai Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat Timnas Amin. Selain itu, Anies juga mengumumkan sejumlah nama lain yang masuk dalam struktur Timnas Amin sebagai Dewan Penasehat. Ia menjelaskan Dewan Penasehat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat. Kemudian ada pula pimpinan Pemuda Pancasila Capto Suryo Sumarno masuk menjadi Dewan Penasehat. Selanjutnya ada mantan Wakapolri Komjen Ogroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutioso, Sutrisno Bahir, dan Hidayat Nur Wahid. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan Surya Chandra menegaskan dukungan perangkat desa pada salah satu pasangan calon merupakan tindakan berbahaya sehingga menjadi pertimbangan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu RI. Ia juga menyayangkan perilaku Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 bersama 8 organisasi perangkat desa di Indonesia Arena GBK Jakarta pada Minggu 19 November. Menjaga netralitas politik perangkat desa menurut Suryan penting untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu nanti. Dengan kata lain, integritas adalah tiang panjang dari tata kelola desa yang baik. Ia meyakinkan warga bahwa negara memang bekerja untuk kepentingan mereka, bukan hanya untuk kalangan tertentu, dan ini vital bagi kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat secara umum. Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis, juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas dukung-dukung. Yang dukung-dukung itu partai politik. Maka kami justru lewat cara yang dialogis, lewat cara yang bersifat keilmuan,